Baik. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan, "Alaika bi athari salaf." Hendaklah engkau itu tetap teguh berpegang mengikuti jejaknya para salaf. Para siapa? Salaf. Jadi ini istilah salaf itu bukan sesuatu yang baru ya. Sudah dari zaman dulu. Tadi zaman berapa, tahun berapa tadi saya bilang? Dia wafat 150 51. Imam Al-Auza'i Abdurrahman. Jadi istilah salaf itu bukan sekarang, salafi itu baru. Dari dulu ulama salaf menyebut istilah salaf itu. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan kepada Fatimah, "Ana salafuki." Saya adalah salafmu. Kepada Fatimah. Dia bilang, saya ini salafnya kamu. Saya adalah pendahulu kamu dalam urusan dunia dan urusan agama. Jadi istilah salaf bukan yang baru. Maka ketika kita bilang salafi, berarti kita pengikutnya generasi salaf, generasi orang terdahulu. Di sini dia bilang apa? Hendaklah kamu itu mengikuti jejak para salaf, generasi terdahulu. Wa in rafadakan nas. Walaupun manusia hari ini atau di masa kamu ditolak. Kamu ditolak oleh manusia. Kamu dicuekin oleh manusia. Tidak dianggap oleh manusia. Ditolak, dilempar kamu itu, dibuang. Nah, begitulah realita kenyataan hari ini. Kalau kita mengamalkan sunnah, kita orang yang disingkirkan, tidak dipakai. Berat atau tidak itu? Berat, wallah berat. Tapi tadi dia bilang tetap jaga jejak, amalkan, ikuti jejaknya para salaf itu. Walaupun manusia melepasmu, membuangmu, menolakmu, tidak menginginkanmu. Wa iyyaka wa ara'ir rijal. Dan jangan kamu ikuti pendapat logikanya manusia, akal-akalannya manusia. Sudah jelas ada sunnah, kamu ikuti logika akal-akalan manusia. Sudah, dengarin hadisnya. Mana keterangan dari Rasul, para sahabat misalnya. Karena salaf itu maksudnya Rasulullah dan para sahabat. Dari mana? Ada enggak? Kalau ada, ikuti yang itu. Kalau tidak ada, jangan pakai ABC-nya manusia akhir zaman. Jangan. Dan itu hari ini berat. Ketika kita menyampaikan atharnya para salaf, dibilang kita kaku, dibilang kita ini tidak mengikuti zaman, ketinggalan, tidak smart, tidak apa lagi, tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak up to date bahasa Inggrisnya, tidak model, apa lagi, modis, tidak keren. Ya, banyak julukan, banyak kata-kata yang dilontarkan untuk kita yang berusaha mengamalkan mengikuti sunnah. Dan gak usah malu, gak usah takut antum datang ke toko, ke mall, pasar dengan penampilan jubahan, gak apa-apa. Ya, pakai baju muslim, pakai kopiah, jenggotan, tidak isbal. Yang perempuan pakai jilbab besar, untung-untung lagi kalau pakai cadar, santai aja. Ya, biasa aja. Tidak usah minder, tidak usah takut. Tampilkan ciri khas seorang muslim sunni. Karena hari ini kita mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, tapi penampilan kita ya kayak orang barat. Gaya-gaya kita. Pakaiannya, modelnya,
Sudah modelnya orang barat, lama-lama semuanya telanjang. Iya, muslim tapi pakaiannya tidak muslimah, tidak muslim, tidak syar'i. Laki-laki pakai celana yang ketat, ya. Laki-laki dengan penampilan yang sangat disayangkan, potongan rambutnya, ya enggak? Mohon maaf, rambut bahkan yang sudah ngaji, sini tipis, tipis sekali, di atas tebal. Itu menyelisihi sunnah. Qoza, ya. Namanya qoza bahasa hadisnya. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil qoza. Rasulullah melarang qoza. Ada seorang anak kecil yang rambutnya dipotong sebagian, ditinggalkan sebagian. Lalu Nabi bilang, utrukuhu kullah au ahlikuhu kullah. Kalau kamu mau potong, potong semuanya. Kalau tidak, tinggalkan semuanya. Ya, menyelisihi sunnah. Dan ini diantara sunnah yang sudah mulai kita yang sudah ngaji pun apa? Coba-coba, tidak apa-apa. Ini kan modelnya zaman sekarang. Ini kan model apa namanya? Tren fashionnya zaman sekarang. Jangan ikut-ikutan orang-orang zaman sekarang. Kan Nabi bilang atharis ulama yang seperti ini, dia bilang atharis salaf, jejaknya salaf. Rasulullah mengatakan alaikum bisunnah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian wajib mengikuti sunnahku. Kurang apa lagi? Sudah ada hadis Nabi, udah ada ucapan sahabat, udah ada ucapannya ulama. Kurang apa lagi? Nah, tidak ada lagi yang kurang. Nasihat dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, sampai di masa Ustadz Bisri. Motivasi untuk apa? Mengikuti jejak para salaf. Dan insya Allah mudah-mudahan sampai hari kiamat kita saling memotivasi, mengikuti jejaknya salaf. Insya Allah antum masih bisa makan, antum masih bisa sukses dunia dan akhirat. Walaupun dibilang kampungan, ya, walaupun tidak up to date, ya, bahkan yang ngikuti sunnah lebih canggih-canggih, ya, lebih keren-keren. Cuman gara-gara misalnya kayak penampilan jenggotan, ya, itu dianggap menjadi sebuah penghalang. Tidak seharusnya, tidak ada yang mengganggu kok. Dan tidak ada yang diganggu. Tidak ada niat mengganggu dan diganggu. Semuanya kita hanya mengikuti bagaimana agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan uswah hasanah kepada Rasulullah. Rambut tadi tuh, ya. Kalau potong rambut yang sunnah. Sunnahnya gimana? Potong semuanya atau tinggalkan semuanya? Jangan separuh-separuh atau sedikit-sedikit. Yang lebih parah lagi, udah dipotong, sini bersih, lalu dibikin tajam ke atas. Ada yang sudah dipotong rapi, di sini dibelah keliling. Kalau yang ngaji sunnah kayaknya nggak ada kayak gitu. Insya Allah nggak ada. Cuman banyaknya itu sini terlalu tipis, di atasnya panjang. Ya, dikhawatirkan ini menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Apalagi yang dibilang potong botak semuanya, terus di depan sini ada apa namanya? Pucuk. Itu potongan seperti itu.
Nggak boleh. Kalau tidak dikatakan haram, minimal makruh. Makruh, dibenci, tidak disukai. Kenapa? Subhanallah, Islam itu adalah agama yang sangat memuliakan seseorang. Karena kalau potong sebagian, biarkan sebagian, itu merupakan sikap tidak adilnya kita kepada anggota tubuh kita. Dalam Islam, kalau pakai sendal harus pakai sendal. Tidak pakai, jangan pakai. Jangan satu sebelah dipakai, yang kanan dipakai, yang kiri tidak dipakai. Itu tidak adil. Nggak boleh. Kalau pakai, pakai. Nggak pakai, jangan pakai. Kalau tinggal sebelah, ya sudah, nggak usah pakai. Itu Islam. Memperlakukan diri kita, ini sunnah. Berteduh di bawah terik matahari. Jangan separuh kena matahari, separuh kena teduh. Jangan. Kalau kena semua, teduh semua. Itu Islam. Bagaimana memperhatikan diri kita atau memperlakukan diri kita. Tidak boleh zalim, harus adil. Demikian juga kalau punya istri 2. Kalau enggak aja. Daripada siji, lebih baik 2. Bagi yang mampu. Baik, balik lagi kepada ucapannya Imam Al-Auza'i. Wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Walaupun, jadi dia bilang hati-hati, jangan kamu ambil perkataan manusia, akal-akalannya manusia, lalu kamu tinggalkan sunnah atau atharnya salaf tadi. Walaupun ucapan dia itu menghiasi ucapannya untuk mengalahkan dan menjatuhkan athar salaf. Ya. Bahasanya apa ya? Kalau ada sunnah Nabi lalu dikata-katain, ini mah tidak sesuai dengan zaman kita. Ini tidak pas di lingkungan kita, ini tidak pas di negara kita. Dikatakan ini tuh tidak toleran misalnya, ya kan? Bahasanya itu pokoknya yang buat intinya menjatuhkan ajaran Rasulullah. Ya. Kayak seperti masalah poligami, kalau orang-orang liberal mengatakan poligami itu zalim kepada perempuan. Zalim, merendahkan perempuan. Ibu-ibu kira-kira setuju nggak ucapan ini? Kalau setuju bahaya. Justru dengan poligami itu memuliakan seorang perempuan. Apalagi ketika dia janda. Loh iya, Islam memuliakan. Bagi yang mau nikah dengan janda silakan. Loh iya, dimuliakan. Dijaga kehormatannya. Karena seseorang jadi hina itu ketika dia terjerumus pada perbuatan zina. Selingkuh, berzina, itu menjadi hina. Perbuatan yang sangat jijik, yang paling rendah. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Itu Allah bilang. Karena dia adalah fahisyah. Perbuatan yang sangat jahat, hina, dan jalan yang paling buruk. Jalan yang paling buruk. Ya. Jadi kalau misalnya ada di luar sana orang berbuat zina, bilang saja zina. Jangan bilang dicabuli lagi atau apa lagi, itu bahasanya kayak dihalus-halusin gitu.
Nah, istilahnya zina. Zina itu sesuatu yang hina, rendah. Kalau ada berita si fulan menzinai, lah supaya memang direndahkan, dihinakan itu orang. Biar kapok, biar jangan berbuat lagi. Ini perbuatan yang memang jahat, zina. Perbuatan zina. Jadi kalau dia seorang pezina, ya pezina, jangan bilang apa, kupu-kupu malam. Apa profesimu? Ya, penghibur. Keren kalau penghibur kan? Sesuatu yang indah. Kalau dia bilang penghibur, oh pezina ya, langsung saja pezina. Kalau kita bilang lagi, oh iya penghibur atau apa, pekerja seks komersial, PSK. Zina dibilang pekerjaan. Tidak boleh dalam Islam itu istilah yang memang istilah itu syar'i dari sananya, tidak boleh diganti namanya. Zina ya zina, khomer ya khomer. Tidak perlu lagi dibilang apa? Cap tikus. Tahu cap tikus? Di tempat anak namanya cap tikus. Atau bir bintang misalnya. Namanya ya sudah khomer. Ya, jadi walaupun orang-orang menghiasi ucapannya untuk menarik kita mengikuti akal-akal manusia, itu jangan. Ikuti yang ada dari generasi salaf, dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian fa innal amra yanjali wa anta ala tariqin mustaqim. Karena kata beliau, sunnah ini sudah jelas. Ajaran Rasulullah, ajaran salaf ini sudah jelas. Kalau kamu sudah berada di atas sunnah, walaupun di luar sana dia bikin bagaimanapun, kita jangan pernah tergoda, tertarik dengan kata-kata yang indah dan rayuan di luar sana. Ya, walaupun mungkin kita dibujuk, dibayar, disogok, jangan. Demi dunia kita tinggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan anggap remeh kecil. Mungkin Anda mengatakan, wah ini mah cuma sunnah. Tidak, ini ajaran Rasulullah. Ada sunnah yang bicara tentang halal haram, ya, sunnah yang halal. Jangan kamu rubah jadi haram. Sesuatu yang sudah haram jangan kamu rubah jadi halal misalnya. Ya, musik haram atau halal? Nah. Ada orang yang beribadah dengan lantunan musik, dengan alunan, dengan lantunan irama-irama. Ada orang yang begitu. Beribadah dengan lantunan irama-irama musik. Katanya dengan alat itu atau dengan suara-suara itu akan membantu kita untuk khusyuk. Ya kan? Kadang itu ceramah atau apalah nasihat disertai dengan apa? Musik-musiknya, dibikin sedih-sedih. Yaitu alat musik. Kita kalau benar-benar mau takut kepada Allah, khusyuk lillahi ta'ala, tidak perlu itu lantunan apa? Alat-alat musik. Tidak perlu. Orang yang takut kepada Allah dan khusyuk, kalau harus dibantu dengan lantunan musik itu atau irama musik itu takut yang bohong. Ya. Takut yang pura-pura, buat-buatan, yang tidak murni. Orang yang benar-benar takut karena Allah, yaitu dia takut dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah, dikasih bencana oleh Allah ketika dia berbuat dosa dan maksiat. Dan dia rindu berjumpa dengan Allah ketika dia berbuat amal soleh. Dia ingin berharap masuk surga, dimuliakan oleh Allah. Itu yang kita hadirkan dalam hati kita ketika kita berbuat amal soleh. Ketika kita menghindari dosa dan maksiat,
Kita berharap, ya Allah, aku mengharapkan ridhamu, ya Allah, aku takut akan azab dan ancamanmu kalau aku berbuat dosa ini. Begitu. Jadi kalau sudah sesuatu yang haram, haram. Jangan dihiasi dengan ucapan, dengan kata-kata yang membuat orang-orang tergiur, tergoda. Dan tidak usah peduli kalau memang sudah jelas itu haram, ya haram. Musik ini haram. Lalu jangan dirubah kata-katanya atau dihiasi kata-katanya. Ya, apa? Bukan musik lagi sekarang. Hah? Lagu religi. Ini kan religi. Bahasanya keren. Ya enggak? Sudah diganti namanya. Ya. Walaupun namanya qasidah, walaupun namanya syair, tapi kalau di situ ada musiknya, alat musik, ya, ingat. Ada dua unsur penyebab nyanyian musik itu haram. Satu, alat musik itu memang haram. Ya. Gitar, orgen, apalagi biola, gendang yang ada jereng-jerengnya, itu semua alat musik. Tidak boleh itu. Tidak ada dalam Islam yang begitu-begitu. Tidak ada Rasulullah beribadah dengan jereng-jereng seperti itu. Tahu para sahabat mau pengen bahagia dengan jereng-jereng dan musik-musik begitu. Ada? Rasulullah ceramah lalu diikuti dengan irama musik gitu ada? Tidak ada. Tidak butuh. Tidak ada itu. Nada dan dakwah misalnya. Ya. Itu bukan nada dan dakwah tapi noda dan dosa. Noda dan dosa. Jadi apapun istilahnya, mau qasidah, syair atau apalah misalnya, religi, tambah-tambah religi lah pokoknya, syar'i lagi tambah. Jangankan itu, Al-Quran kamu baca dengan lantunan, dengan irama musik, haram. Enggak boleh. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan dicampur yang hak dengan yang batil. Musik batil. Ya. Rasulullah bilang yakunu fi akhir zaman man yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif wal khamra wal ma'azif. Di akhir zaman itu akan datang manusia menghalalkan apa? Khamr. Menghalalkan sutra, zina. Hirra itu zina, harir sutra, khamr dan ma'azif. Ma'azif itu alat musik. Alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis apa? Riwayat Bukhari. Jelas. Karena dulu sudah diharamkan, nanti akan ada masa manusia menghalalkannya. Jadi ya kita jangan ikut-ikutan menghalalkan. Biarkan orang di luar sana menghalalkan, kita jangan. Karena memang tanda akhir zaman itu sudah ada kalau memang ada orang yang menghalalkan alat musik. Ustadz, itu sebagian ulama mempermasalahkan hadis itu. Katanya ulama yang bernama Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm sendiri yang baru muncul di abad ke-6 Hijriah. Beliau yang menghalalkan musik kalau disertai atau liriknya itu bukan dosa maksiat. Jelas alat musik ini haram. Dia mengatakan alat musik, walaupun ada alat musik, kalau liriknya baik-baik tidak ada masalah. Rasulullah mengharamkan alat musik itu dari alatnya haram, apalagi ada liriknya. Liriknya juga kalau misalnya berbau dosa, syahwat, cinta, ya haram. Dia lebih besar lagi itu dosanya 2 kali. Kalau liriknya cuma sekedar bait-bait syair yang dilantunkan, tidak ada masalah. Tanpa musik, tanpa alat musik, tidak ada masalah. Cuman sekedar lantunan bait-bait syair. Boleh kita melantunkan bait syair. Ilahi la tu'adzibni fa inni muqirrun billadhi qad kana minni.
wa ma li hilatun illa rajai wa afuka in afauta wa husnu dhanni. Wahai Rabbku, jangan engkau siksa, jangan engkau hukum aku karena aku berbuat dosa. Saya akui dosaku dan saya akui dosa saya dan tidak ada yang mengampuni dosaku kecuali engkau ya Allah. Itu kalimat yang indah. Bait-bait syair yang memang tujuannya untuk apa? Memotivasi diri kita agar beramal soleh, meninggalkan dosa dan maksiat, selalu berharap ampunan Allah dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kita berdosa tapi Allah mengampuni dosa, kita kembali kepada Allah. Boleh dengan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi syair-syair yang berbau cinta dan syahwat itu haram jelas. Dan itu masuk pada firman Allah, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menukar ayat-ayat Allah dengan lahwal hadits. Ayat-ayat Allah dengan apa? Lahwal hadits, ucapan yang sia-sia. Abdullah bin Mas'ud mengatakan wallahil ghina, wallahil ghina, wallahil ghina. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi yang mengatakan demi Allah, dia bersumpah yang dimaksud dengan lahwal hadits itu adalah apa? Nyanyian 3 kali. Nyanyian yang saat itu nyanyian yang melalaikan. Bahasanya nyanyian yang melalaikan. Tapi kalau nyanyian yang tidak melalaikan, yaitu tadi seperti walaupun disebut nyanyian, cuman bait-bait syair saja. Ya. Jadi sekali lagi istilah itu jangan sampai, kalau yang sudah haram jangan sampai diganti lalu kemudian dihalalkan, atau yang halal dibilang haram misalnya. Nah, Al-Imam Al-Auza'i, saya kutip nasihat beliau karena memang nasihat beliau ini luar biasa, sangat banyak dan menguatkan hati kita. Beliau mengatakan bahwa dia mengatakan isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah kamu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, kamu berhenti di mana kaum itu berhenti, sahabat Nabi dan Rasulullah. Mereka tidak buat itu, jangan buat. Yang haram mereka tinggalkan yang haram itu. Kalau sudah haram, haram. Waqif haitsu waqafal qaum, berhenti di situ. Ketika mereka sudah tinggalkan. Riba haram. Jangan bilang enggak apa-apa, sedikit. Cuman sedikit kok. Walaupun dikasih istilah tadi, diganti namanya bunga, riba jadi apa? Bunga bank. Kalau dia pakai bahasa Arab namanya faidah. Faidah itu manfaat. Tapi sebenarnya dia riba. Makanya istilah riba itu jangan diganti. Ribanya berapa? Kalau ada simpan pinjam yang jalan-jalan itu nawarkan kita ngutang, pinjam uang, langsung tanya, ribanya berapa? Iya, kalau ada 0, berapa persen riba. Iya mas, riba. Mau dia 0, berapa pun ya riba. Kecuali kalau 0,0000000 sampai hari kiamat 0 terus, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada 000 kesekian baru ada angka 1, 2 atau misalnya berapa, itu jangan. Pokoknya nggak usah pakai koma 1, 2, 3. Kalau komanya 0 terus, itu nggak apa-apa. Itu namanya simpan pinjam yang halal. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang ada imbalan tambahannya itu riba. Disyaratkan dari awal kamu kembalikan harus lebih, itu riba. Belum lagi ada dendanya, ini namanya riba fadl, riba nasi'ah. Haram dua-duanya. Ada riba fadl, riba nasi'ah, dua-duanya haram. Ketika ada keterlambatan,
ada tambahan, itu riba nasiah, dan dua-duanya adalah riba jahiliyah. Nabi bilang, ala inna rabbil ribal jahiliyah maudu'un tahta qadamai hada. Ketika khutbah wada, haji wada, Nabi berkhutbah, kalian umat Islam ketahuilah bahwa riba jahiliyah sudah saya injak-injak di bawah kaki saya ini. Tidak boleh lagi diangkat-angkat. Sudah haram. Jangan bilang ada cuman sedikit, Ustaz. Jangan. Musibah, bencana, ya, azab disebabkan riba ini. Umat tidak selesai urusannya, tidak selesai masalahnya, tak beres-beres karena kita banyak berbuat dosa, riba diantaranya. Ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan semua sisa-sisa riba. Ya. Allah juga bilang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudhafa. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian beriman jangan makan riba berlipat-lipat. Ya. Karena memang orang jahiliyah itu berlipat-lipat makan ribanya. Ustaz, kalau yang sedikit nggak apa-apa. Sama, tidak ada bilang yang sedikit tidak berdosa, tidak haram. Nabi mengatakan, inna riba wa in qalla fa inna masirahu ilal qillah. Riba walaupun sedikit, endingnya, akibatnya tetap bangkrut, sengsara. Hukuman Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat yang tadi Allah bilang, wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah. Kalau kalian tidak tinggalkan riba itu, maka ingat, saya umumkan perang dengan kalian. Allah perang dengan orang-orang yang makan riba. Jadi hidup kita sengsara, susah, masalah tidak pernah selesai. Tidak berkah, ibadat tidak bahagia, tidak khusyuk, tidak tenang gara-gara dosa-dosa seperti ini. Ya. Jadi berusahalah kita untuk mengamalkan mengamalkan sunnah biar konsentrasinya balik. Abdurrahman bin Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, bersabar kamu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Waqif amma wa kufa amma kaffu anhu, dan laranglah apa yang mereka larang. Wasluk sabila salafika salih, dan laluilah jalan salafmu yang soleh. Laluilah jalan salaf yang soleh. Jalan salaf maksudnya generasi salaf yang soleh, yang baik, yang di atas sunnah. Kalau yang salaf yang tidak soleh jangan ikuti. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu yasa'u kama wasi'ahum, karena semua apa yang berlaku pada mereka berlaku juga kepada kamu. Lalui apa yang mereka lalui, katakan apa yang mereka katakan, berhenti dari apa yang mereka tidak lakukan, yang mereka berhenti darinya, dan bersabarlah kamu di atas sunnah. Sabar. Nabi mengatakan di akhir zaman, beliau mengatakan, isbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian di atas sunnah sampai kalian nanti berjumpa denganku di mana? Di telaga. Nabi menunggu kita di mana? Di telaga. Karena kita tidak mungkin lagi berjumpa dengan Nabi di telaga. Ya, kalau yang sudah berjumpa dengan Nabi sudah selesai. Mereka sudah wafat dan nanti akan bersama-sama Nabi. Tapi kalau kita yang tidak pernah akan berjumpa dengan Nabi dengan syarat apa? Sabar di atas sunnah. Sabar di atas agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sunnah dan adab atau di antara keberkahan menjaga sunnah dan adabnya Rasulullah, seorang ulama Ibnu Abdul Bar yang wafat tahun 643 Hijriah. 463 Hijriah. Ibnu Abdul Bar, dia mengatakan begini. Mana tadi? Kok saya hilang tadi pendapatnya mana?
al-barakatu wal khair kulluhu fi ittiba'i adabi Rasulillah wa imtithali amri. Keberkahan dan kebaikan semuanya, keberkahan dan kebaikan semuanya ditentukan pada bagaimana kita mengikuti adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan agamanya, bimtithali amrihi wa imtithali amrihi. Keberkahan, kebaikan dunia akhirat itu ditentukan dengan kita mengikuti adab-adab Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukup motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang berpegang sunnah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan dikatakan ma ana alaihi al-yawma washabi. Dia yang makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia yang akan masuk surga yang disebut dengan al-jamaah. Anta jamaah wa in kunta wahdak. Walaupun kamu hidup tinggal di hutan sendirian, tapi kamu mengikuti sunnah, kamu adalah seorang jamaah. Satu orang tinggal di hutan, tidak ada teman, tapi mengikuti ajaran Rasulullah, kamu adalah seorang al-jamaah. Ya. Di antara sunnah Rasulullah yang mungkin perlu saya sebutkan di sini agar kita tidak lupa dan tidak menganggap remeh adalah apa? Senyum di antara sesama muslim. Senyum, salam. Salam, senyum. Ini adalah sunnah Rasulullah yang harus selalu kita lestarikan dan kita jaga. Di antara kita, mungkin kita beri salam kepada orang-orang di luar sana tidak dijawab karena dia tidak tahu. Kita yang sudah tahu sunnah, amalkan. Salami saudara kita. Ila idza laqitahu fasallim alaihi. Hak saudaramu ketika kamu berjumpa dengannya, kata Rasulullah, salami dia. Bukan pakai begini jabat tangan. Jabat tangan juga sunnah. Ya? Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu mereka berjabat tangan, melainkan dosa-dosa mereka berguguran sampai mereka berpisah. Ya? Sampai mereka berpisah. Walaupun hadis ini agak lemah tapi dikuatkan dengan riwayat yang lain. Kemudian senyum. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah, ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya, ada orang subhanallah susah senyum. Antum golongan yang mana ini? Ada orang susah senyum. Bukan cuma kepada manusia, murah senyumnya dia luar biasa. Itu memang jadi akhlak itu ada yang memang buatan, maksudnya dilatih, ada yang memang sudah dari sananya. Jibillah sama muktasab. Jibillah dan muktasab. Jibillah itu memang tabiatnya dia. Itu orang sudah dari sananya murah senyum, baik kepada orang siapa saja. Sampai hewan pun, orang yang kelihatan baik kepada makhluk itu, hewan kucing, jadi lihat, masya Allah, diajak bicara, ngobrol sama kucing. Itu orang yang luar biasa itu. Sampai-sampai tembok saja dia ajak ngomong. Saking luar biasanya. Tapi ada orang juga sebagian, ya, mukanya muka tembok, susah senyum. Ya. Mau ngomong sama orang kalau dia butuh saja. Sedikit ngomongnya. Ya, gitu-gitu aja. Tanpa ada senyuman sama sekali. Padahal senyum itu ibadah. Ibadah. Apa susahnya kita senyum? Karena dengan senyum insya Allah
Orang pun tidak buruk sangka kepada kita. Orang pun jadi bahagia karena lihat kita senyum. Tapi kalau kita tidak senyum, tanda ini orang gimana dia nih? Susah diajak ngomong. Mau senyum aja susah. Kayaknya kita gak cocok dengan dia. Jauhi aja orang seperti ini. Padahal senyum itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Ya. Latih dari sekarang, ketemu orang senyum. Itu. Dilatih. Atau kalau enggak bangun tidur, habis baru bangun dari tidur tuh senyum dulu. Walaupun senyumnya ke tembok. Supaya terlatih. Subhanallah. Ada orang seperti itu susah, maka perlu dilatih. Dan ini sebuah sunnah yang sangat luar biasa. Tiap hari kalau kita berjumpa saudara kita, kita senyum, pahala. Berapa teman antum yang antum jumpai senyum, pahala. Pahala. Kemudian disalami, Assalamualaikum, pahalanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30. Kalau cuma Assalamualaikum 10 aja. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Ya, sampai selesai wabarakatuh 30. Begitu juga yang jawab. Kalau mau pengen 30 sempurna, jawab sempurna. Dia kasih salam, Assalamualaikum, antum jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh bisa jadi tambah wabarakatuh. Begitu kan Allah bilang wa idza huyitum bitahiyatin fahayyuha bi ahsana minha. Allah bilang kalau kalian diberi salam, jawablah dengan yang terbaik. Allah bilang jawab dengan yang terbaik. Aurudduha, atau kalau tidak jawab sesuai yang dia ucapkan. Dia Assalamualaikum, kita Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, kita juga wabarakatuh. Nah itu adab-adab semuanya. Yang besar salam kepada yang kecil, boleh, tidak ada masalah. Nggak ada masalah antum salam anak kecil di pinggir jalan, nggak ada masalah. Rasulullah pernah melakukan hal itu dan itu sunnah. Jangan kamu anggap remeh, itu anak kecil. Siapa dia? Tahu apa-apa. Salam. Karena di saat yang sama kita mendidik dia juga untuk memberi salam. Subhanallah. Ada tetangga saya, ini bukan karena ini pengalaman, juga maksudnya supaya antum juga termotivasi. Tetangga saya di kampung di Ternate, anak kecil seusia anak saya perempuan, dia usia sekitar 8 tahun. 7 kalau nggak salah, masih SD kelas 1. Itu setiap saya ke masjid kan dia biasa main di depan rumah. Orang umum, saya ketika lewat di depan dia dan kakaknya satu yang laki-laki juga, setiap saya lewat, saya senyum dan saya beri salam. Assalamualaikum. Teman anak saya yang kecil, perempuan. Itu sampai dia cerita kepada anak saya. Dia cerita ke anak saya. Dia bilang, abinya Amira itu baik sekali. Pakai bahasa di sana ya. Kenapa emangnya? Ini anak saya yang lapor. Setiap lewat dia senyum dan salam. Sampai segitunya. Nah ini tarbiyah, pendidikan yang kita amalkan ini kepada mereka, sekaligus kita mengajarkan kepada mereka. Walaupun dia orang umum, mudah-mudahan ke depan dia bisa mengamalkannya. Dia ingat, oh dulu ada bapak teman saya itu seperti ini. Mungkin itu adalah nanti insya Allah kita berharap sebab-sebab sumber-sumber hidayah bagi dia dan nanti orang tuanya. Dia sampai mengatakan, dia bilang kepada anak saya papa tara begitu, pakai bahasa di sana. Maksudnya bapak saya tidak seperti itu. Dia sampai bilang begitu. Makanya antum juga kepada siapapun, bukan anak antum, siapapun harus baik ya, senyum, salam, ketemu, Assalamualaikum. Walaupun anak kita balik ke rumah, Assalamualaikum, dengan senyum. Insya Allah didikan seperti ini, adab seperti ini akan tertanam di dalam hati mereka dan akan menjadi sebuah bekal buat mereka ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya cukupkan dan insya Allah tidak ada tanya jawab. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan semangat baru
dan tetap semangat sampai akhir hayat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.